semuanya di minggu ini. Kak Elin berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, minggu ini adalah minggu Advent kedua. Dengan tema kita minggu ini, bertobatlah, persiapkan jalan untuk Tuhan kita. Nah, kita semua siap untuk memuji Tuhan minggu ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Salam adik-adik, selamat berjumpa lagi di minggu hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Nah, persiapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa, di mana Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, itu adalah anugerah yang daripada Tuhan saja. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kami boleh menerima berkat dan hikmat yang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau belajar lagu yang baru. Lagunya judulnya Yohanes Pembaptis. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Tampil di padang gurun gersang, seorang utusan Tuhan. Hidup miskin dan bersahaja, Yohanes namanya. Berseru lantang, wartakan pertobatan.
Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa dan sehat selalu. Pada pagi hari ini Bang Ronald mau membacakan Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberi adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati adik-adik yang berulang tahun dalam segala hal. Yang kedua, ibadah sekolah minggu melalui YouTube atau Zoom dimulai jam 9 pagi setiap minggunya. Adik-adik sekolah minggu harus tepat waktu mengikuti ibadah tersebut. Yang ketiga, kesaksian pujian. Bila adik-adik sekolah minggu mau memberikan kesaksian puji-pujian di YouTube, ibadah sekolah minggu bisa dikasih melalui kakak guru sekolah minggu. Yang keempat, untuk adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan. Bila ada adik-adik yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bila di antara adik-adik yang sakit, langsung informasikan ke kakak kelas masing-masing, supaya kakak guru sekolah minggu tahu kondisi adik-adik dan turut mendoakan kesembuhan adik-adik. Ingat adik-adik, jaga selalu kesehatan. Ikuti proses kesehatan 5M. Natal sudah dekat. Ingat adik-adik, Natal kita tanggal 18 dan 19 Desember pukul 5 sore. Natal dilakukan secara live streaming. Kita doakan dari sekarang agar perayaan Natal kita berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian Warta Sekolah Minggu. Tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan yang Tuhan suka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, tentunya adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai. Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kalian hari ini? Pasti jawabannya puji Tuhan, dahsyat, yes. Adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini aku mau bercerita mengenai apa ya? Nah, tapi sebelum cerita, kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk minggu yang luar biasa ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar dapat duduk dengan manis, mendengar dengan sukacita, menyimpan dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima
kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan berkati pula para guru yang akan membawakan khotbah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik lihat gak? Aku pakai apa ya? Aku pakai topi Sinterklas, juga pakai bando. Ini bando sarung tangan Sinterklas. Kenapa sih aku pakai peralatan ini? Karena aku mau menyambut hari Natal. Hari Natal yang hanya tinggal beberapa minggu lagi adik-adik. Nah, adik-adik tahu gak? Ternyata persiapan Natal itu bukan hanya kita persiapkan topi Natal, baju Natal, kemudian kue Natal. No. Tetapi ada yang harus dipersiapkan lebih penting lagi. Minggu ini adalah Minggu Advent kedua, dan tema kita minggu ini adalah bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, Minggu Advent itu artinya adalah menanti, mempersiapkan diri. Artinya bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, atau menyambut kelahirannya, atau menyambut hari Natal itu. Nah, adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Yuk buka Alkitabnya. Untuk adik-adik TK seperti biasa, duduk yang manis, buka telinganya, dengarkan Kak Desta. Dan untuk kelas 1, 2, 3, 4 yang sudah bisa membaca, yuk kita baca sama-sama. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau membaca firman Tuhan dari 1 Markus 1 ayat 5. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bercerita mengenai Yohanes Pembaptis. Kakak Desta, Yohanes Pembaptis itu siapa ya? Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Dia adalah nabi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Mempersiapkan jalan, ya adik-adik. Dalam kitab Yesaya
disebutkan ya bahwa akan ada seorang nabi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Yesus. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptislah nabi itu. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana. Kenapa sederhana? Yohanes Pembaptis hanya mengenakan jubah kulit unta dan berikat pinggangkan kulit. Dan Yohanes Pembaptis ini makanannya hanya belalang dan madu hutan, adik-adik. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana. Dia menyambut Tuhan Yesus, berteriak kepada orang-orang untuk persiapkan jalan buat Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam Alkitab tadi, Nabi Yohanes Pembaptis menjadi utusan Tuhan, mengingatkan orang-orang, mengingatkan kakak Desta, adik-adik semua untuk menyambut Tuhan Yesus, untuk memberikan persiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal ya yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Jadi adik-adik, suara orang yang berseru-seru di padang gurun itu mengarahkan kita, mengingatkan kita kembali untuk mendekatkan diri, mengarahkan kita kepada Tuhan. Seperti mama yang suka ngebangunin kita kalau kita mau ke gereja. Kita tidur tiba-tiba ada ayo bangun nak, kita mau ke gereja, ayo bangun, kita mau datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, jadi suara orang yang berseru-seru di padang gurun mengarahkan kita kepada Tuhan. Kalau zaman dulu suara orang berseru-seru di padang gurun, artinya Yohanes mengingatkan kepada mengingatkan kepada orang-orang zaman itu untuk mengarahkan kepada Tuhan. Hari ini, zaman ini juga sama. Mama, papa mengarahkan kita untuk kepada Tuhan, mengingatkan kita untuk ke gereja, mengingatkan kita untuk belajar. Selalu ada orang yang mengingatkan kita untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Artinya apa ya? Persiapkan jalan untuk Tuhan itu artinya kita bersikap, adik-adik. Kita berperilaku benar seturut dengan firman Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan, adik-adik. Kita bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur atas mama papa di rumah yang sayang kepada kita. Juga setiap hari, aku pengen baca Alkitab nih. Aku berdoa, aku bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari bergaul, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum Tuhan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Allah juga mengasihi sesama kita manusia. Ketiga, luruskanlah jalan bagi Tuhan, artinya kita menjadi saksi Tuhan di mana saja kita berada. Seperti ada lagu,
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Berarti kita adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita siarkan kabar berita ini. Kita siarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang ketiga ini, luruskan jalan bagi Tuhan. Adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam menyambut Natal ini, meluruskan jalan bagi Tuhan artinya menjadi saksi Tuhan di mana saja berada. Di sekolah jadi saksi Tuhan, di rumah jadi saksi Tuhan, di mall jadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu bukan berarti halo firman Tuhan Matius 22, kasihilah sesama manusia, Galatia, waro adalah. No adik-adik, menjadi saksi Tuhan artinya kita menjadi anak Tuhan di mana saja berada. Di sekolah kita menjadi anak Tuhan yang cinta sekolah, no nyontek, dengarkan guru, sayangi teman. Di gereja kita mendengarkan firman Tuhan. Di rumah kita jadi anak Tuhan yang membantu mama papa, sayang kepada kakak adik. Di mana saja kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan di Natal ini, luruskan jalan bagi Tuhan, adalah adik-adik berperan serta di Natal ini. Adik-adik menjadi bagian dalam drama. Adik-adik ikut peran dalam tari, adik-adik ikut liturgi, adik-adik ikut paduan suara, adik-adik ikut vokal group, adik-adik duet, adik-adik solo, atau apapun itu adik-adik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka adik-adik juga menjadi saksi Tuhan. Iya adik-adik, ketika ditayangkan di YouTube, adik-adik terlihat luar biasa, sukacita, keren, liturginya, dramanya, tariannya, semuanya keren. Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di mana saja. Orang yang ada di kampung bisa lihat penampilan adik-adik. Orang yang ada di Jayapura bisa lihat adik-adik. Bahkan kalau adik-adik punya saudara di luar negeri, bisa lihat penampilan adik-adik di YouTube. Jadi berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik, ya, jadi Kakak Desa ulang, ada 3 hal, yaitu 1, ada suara orang yang berseru di padang gurun, artinya kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan pakai semua orang untuk mengingatkan kita kepada Tuhan. Mama yang membangunkan adik-adik untuk gereja, atau kakak guru sekolah minggu yang mengingatkan adik-adik untuk membaca Alkitab. Itu artinya kita mengarahkan kepada Tuhan. Yang kedua, persiapkan jalan bagi Tuhan, artinya kita persiapkan hati kita hari ini. Mulai saat ini kita persiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita bertobat, minta ampun pada Tuhan, kemudian kita bergaul erat dengan Tuhan, baca Alkitabnya, berdoa senantiasa dan selalu bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga adalah luruskan jalan bagi Tuhan, artinya kita menjadi saksi Tuhan di mana saja. Kita menjadi anak Tuhan yang berperilaku baik, yang berperilaku mencintai Tuhan, sayang kepada orang tua, rajin belajar ya adik-adik ya, senyum selalu, tidak marah-marah, tidak berantem di mana saja kita berada. Dan untuk Natal ini kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan lewat peran yang adik-adik terima. Adik-adik ikut ambil bagian drama, lakukan yang terbaik.
Adik-adik bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Adik-adik menari lakukan dengan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kami, adik-adik kelas TK sampai 34, juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan nanti di bulan Desember ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan suka. Tuhan Yesus terkasih, kami juga mau mempersiapkan Natal dengan penuh sukacita dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ayat emas pada minggu ini terdapat di Mazmur 149 ayat 4 yang berbunyi, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Abang ulang sekali lagi, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Halo adik-adik, hari ini Kak Joyce akan bawain kreativitas. Nah, kreativitas kita karena mau menjelang Natal, kita mau buat kartu Natal. Nah, Kakak Joyce punya 3 contoh yang udah kakak buat ya. Seperti ini nih, kakak pakai kertas origami, ada gambarnya, terus ditempel seperti pohon Natal. Atau adik-adik juga bisa buat seperti ini. Nah, digambar, terus ditempel. Kreasi kalian. Nah, atau juga seperti ini. Nah, ya, nih seperti ini, ya kan? Kartu Natalnya kalian tulis untuk siapa kartu Natalnya. Ingat, kartu Natal yang kita buat tahun ini, yang ada dibuat nanti itu dilombakan. Maksudnya Kak, ya siapa yang terbaik kartu Natalnya nanti dapat hadiah. Jadi buat kreasi kartu Natal kalian yang terbaik, ditujukan untuk siapa, ditulis Merry Christmas and Happy New Year atau Selamat Hari Natal untuk mama atau papa ya. Dibuat dan dikumpulkan di tanggal 12 Desember ya. Ingat adik-adik, dikumpulkan fotonya kalian bersama dengan kartu Natal yang sudah kalian buat. Oke, selamat berkreasi, selamat mencoba. Shalom. Halo adik-adik, sudah siap dengan persembahannya? Pasti jawabannya sudah. Jangan lupa persembahannya ditaruh dalam sebuah amplop, diberikan kepada papa mama. Nanti papa mamanya akan menyampaikan ke gereja. Oke, pinter. Ayat persembahan kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagu persembahan kita minggu ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion. Sudah siap? Sudah ya? Kita bernyanyi dari ayat 1 sampai ayat 3.
Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melihat kreativitas, bahkan kita sudah mendengarkan ayat emas. Nah, kita mau satukan hati kita tutup ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati kami seminggu ke depan untuk sehat selalu. Tuhan berkati papa mama, berikan rezeki, berikan hikmat dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja kami, kiranya dapat bertumbuh bersama Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, sintua, guru sekolah minggu, poster, setiap kategori apapun Tuhan yang ada dalam organisasi gereja kami dapat bekerja sama melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan yang terkasih, kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan, berikan negara kami selalu damai, dan Tuhan biarlah corona cepat berlalu sehingga tahun depan kami dapat bergereja di gereja kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang ujian, bila mana mereka mengerjakan ujian dengan penuh sukacita, dan berikan hikmat agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, bila mana ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus terkasih, kami juga berdoa untuk Natal kami Tuhan. Biarlah Natal kami nanti yang akan berlangsung tanggal 18 dan 19 Desember dapat berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua sukacita dalam Natal itu. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, ibadah kita telah selesai. Kakak Desta dan guru sekolah minggu yang bertugas hari ini mengingatkan adik-adik kembali untuk membuat letter of God, yaitu surat ya adik-adik ya, untuk Tuhan, bisa berupa ucapan selamat hari Natal kepada mama papa, kakak adik, guru sekolah minggu. Di dalamnya boleh ada ayat Alkitabnya, boleh ada puisinya, boleh ada gambarnya yang adik-adik lukis. Ya, semuanya adik-adik kerjakan sekreatif. Adik-adik kerjakan sekreatif mungkin. Dan ingat, 10 pemenang akan dibacakan nanti pada tanggal 18 dan 19. Wow, keren. Ya adik-adik ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih sudah ibadah online hari ini bersama-sama dengan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.